Kalau kekristenan itu kajiannya rumit sekali dan isinya berbobot, nggak jelas kayak begini-begini. Yang pikir nanti yang sholat yang kayak pocong atau yang kayak orang kedinginan, nanti yang sholat yang kayak pocong atau yang kayak orang kedinginan, kan beda-beda tuh masing-masing mazhab. Dari kemarin sebelum itu laporan naik saya sudah menghimbau, ayolah sadar, jadi anak bangsa yang baik, jadilah orang Kristen yang baik. Karena data-datamu itu sudah, yaitu penghinaan agama orang lain itu mutlak, udahlah nggak usah ngeles kamu itu, udah nggak usah ngeles, percuma kamu ngeles, akan membuang waktu. Dan saya yakin hidupmu ini sekarang lagi potang-panting, sembunyi-sembunyi. Apakah itu yang kamu tempuh terus? Sudah ketemu kita dengan orang tuanya, dengan ibunya kita udah ketemu. Ya itu, sekali lagi saya himbau kepada orang yang bernama Kirate Ki Ahmad atau Victor Alda Setiawan. Udahlah, kamu menyerah saja. Ini adalah jalan yang terbaik untuk kamu, untuk keluarga kamu. Mintalah maaf. Apapun alasannya, jangan kamu itu tegar tengkuk, jangan tegar tengkuk, mintalah maaf. Insya Allah dengan cara kamu minta maaf, maka jalan yang terbaik ada. Orang tuamu juga merasa tenang, dan kamu juga bisa melakukan aktivitas yang lain gitu loh. Hukum tetap berlaku ya kalau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bagaimana kabar terakhir dari Kiamat atau yang mempunyai nama asli Victory Alda Setiawan? Bagaimana kabar si penghujat ini sekarang? Apakah dia masih berani tampil live streaming di TikTok, di YouTube, ataukah dia kemana? Oke sahabat, nanti kita akan telusuri di manakah keberadaan Kiamat dan kabar terakhir dari si Kiamat, penghujat agama Islam yang mempunyai nama asli Victory Alda Setiawan. Nah, sebelumnya mari kita simak terlebih dahulu video dari channel si Kiamat. Nanti yang sholat yang kayak pocong ya. Kalau kekristenan itu kajiannya rumit sekali dan isinya berbobot, nggak jelas kayak begini-begini. Yang pikir nanti yang sholat yang kayak pocong atau yang kayak orang kedinginan, kan beda-beda tuh masing-masing mazhab. Ada tentang kristologi, menjelaskan tentang kemanusiaan Yesus. Tapi di buku ini juga menjelaskan tentang keilahiannya juga, ya, tentang Tritunggal. Ada satu hujatan di sini ya, si Kiamat ini menuduh dan memfitnah, dan karena mungkin dia sedang pamer kebodohan, dia menilai orang Islam sholat katanya seperti pocong dan kedinginan. Padahal dia tidak tahu sebenarnya apa yang dipergunakan oleh muslimah ketika sholat memakai mukena itu adalah memang untuk menutup aurat sebagai syarat sahnya sholat. Dan ketika dia mengatakan muslimah sholat seperti pocong, dia sendiri lupa bahwa sebenarnya ternyata Yesus ketika meninggal juga dikafani atau dipocong. Nah, ini kita akan kasihkan satu ayat untuk si Kiamat. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan pintu kubur itu. Matius 27 nomor 57 sampai 61. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengafaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah persiapan dan Sabat hampir mulai, dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Tertulis di dalam Lukas 23 nomor 50 sampai 56.
Matius dan Lukas dengan jelas menerangkan mayat Yesus yang dirawat dengan cara dikafani. Pertanyaannya terkhusus untuk si kiamat atau Victory Alda Setiawan, mengapa ketika meninggal dunia umat Kristen tidak dikafani tetapi justru dirias, pakai jas, pakai sepatu, bersapu tangan, bermake up, berjubah, bertopi, dan juga tidak lupa dipakaikan pampers juga dan membawa tas atau tongkat. Mengapa mereka tidak meniru cara Yesus dimakamkan, yakni dengan cara dikafani? Manakah yang ditiru umat Kristen, meniru Yesus atau mengikuti saja akal-akalan pihak gereja? Nah, ini semua umat Kristen boleh menjawab ya, terkhusus menanggapi hujatan dan fitnahan dari si kiamat tadi. Dan bagaimana kabar terakhir dari si kiamat penghujat ini? Di manakah keberadaannya? Mari kita simak video berikut ini. Dan kita sudah ketemu dengan orang tuanya loh. Udah ketemu dan kita sudah ngobrol, ibunya juga baik kok. Dan kasihan, kita itu sebenarnya kasihan dengan ibunya. Maka dari itu mungkin ada oten-oten di sini yang mendengarkan, tolong kasih tahu itu, kasihan ibunya, kasihan orang tuanya. Udah 3 hari dia nggak pulang, mungkin sekarang 4 hari ya nggak pulang. 4 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu masih di rumah. 4 hari ini sudah nggak ada, nggak bisa dihubungin. Ibunya nggak bisa dihubungin. Buat kiamat atau Rati, ya ayolah kooperatif dengan kita, kasihan orang tuamu. Daripada nanti kamu kabur ke sana ke sini, kabur, yang sengsara diri kamu sendiri, hidup kamu nggak nyaman. Udahlah, kalau sudah kayak begini, satu-satunya jalan adalah mengaku dan mengakui kesalahannya. Dari kemarin, sebelum itu laporan naik, saya sudah menghimbau, ayolah, sadar, jadi anak bangsa yang baik, jadilah orang Kristen yang baik. Karena data-datamu itu sudah, yaitu penghinaan agama orang lain itu mutlak, udahlah, nggak usah ngeles kamu itu. Udah nggak usah ngeles, percuma kamu ngeles, akan membuang waktu. Dan saya yakin hidupmu ini sekarang lagi potang-panting, sembunyi-sembunyi. Apakah itu yang kamu tempuh terus? Ya, ini adalah channel dari kiamat atau yang mempunyai nama asli Victory Alda Setiawan. Mari kita cek postingan terakhir. Kapan si kiamat ini membuat live streaming ataupun mengunggah video di channel YouTube-nya? Kita klik nama channel Kiamat Channel ya. Nah, di sini kita tengok videonya. Videonya ada yang diupload itu 9 hari yang lalu. Ini video terbaru atau yang terakhir. Dan kita tengok yang live-nya. Kita tengok yang live-nya ini, yang ditonton 22.000 yang paling atas itu kapan itu dia melakukan live streaming. Ini berarti terakhir kali dia melakukan live streaming. Coba kita tengok, kita klik. Nah, di sini kita bisa melihat 8 Januari 2024 ya. 8 Januari 2024 si kiamat terakhir kalinya melakukan live streaming. 8 Januari 2024 ini adalah 7 hari yang lalu. 7 hari yang lalu dia melakukan live streaming untuk yang terakhir kalinya. Dengan ibunya kita udah ketemu. Ya, itu sekali lagi saya himbau kepada orang yang bernama Kirate Kiamat atau Victor Alda Setiawan. Udahlah, kamu menyerah saja. Ini adalah jalan yang terbaik untuk kamu, untuk keluarga kamu. Mintalah maaf. Apapun alasannya, jangan kamu itu tegar tengkuk, jangan tegar tengkuk, mintalah maaf. Insya Allah dengan cara kamu minta maaf, maka jalan yang terbaik ada. Orang tuamu juga merasa tenang, dan kamu juga bisa melakukan aktivitas yang lain gitu loh. Hukum tetap berlaku ya kalau ini. Jadi kalau kamu kayak begini ya, sembunyi ke sana, sembunyi ke sini, kabur ke sana, kabur ke sini, hidup kamu nggak nyaman. Dan teman-teman kamu sekarang sudah mulai menghindar karena takut. Saya rasakan itu, ketakutan teman di sekeliling kamu itu. Kamu juga kalau ini kan kontak ke sana, kontak ke sini, orang-orang tertentu aja yang kamu hubungin. Dan yang orang yang kamu hubungi juga takut. Kiamat kamu harus pulang, ibumu menangis karena perbuatanmu. Kiamat kamu harus pulang, orang tuamu jadi merana karena ulahmu menjadi penista. Nah, itulah sahabat ya, si kiamat harus cepat pulang karena orang tuanya, khususnya ibunya, sudah menangis
mengetahui kelakuan anaknya yang ternyata adalah seorang penghujat, seorang penista agama Islam. Oke sahabat, demikian kabar terbaru dari kiamat. Kiamat telah kabur selama 4 hari dan kita nantikan berita atau perkembangan dari kiamat alias si Victory Alda Setiawan selanjutnya. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.